Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irzan dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 1C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu periode pengusulan Pancasila, yang kedua periode perumusan Pancasila, dan yang ketiga periode pengesahan Pancasila. Jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Ada 2 faktor yang mempengaruhi lahirnya nasionalisme Indonesia, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal: bersatunya negara-negara Asia dan Afrika, munculnya golongan cendekiawan, yaitu lahirnya Budi Utomo 1908, berikutnya Serikat Islam Perhimpunan Indonesia yang disusul Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, dan terakhir paham nasionalisme yang berkembang di bidang politik dan sosial. Faktor eksternal yaitu kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905, perkembangan nasionalisme di berbagai negara, pergerakan kebangsaan di India, pergerakan kebangsaan di Filipina, pergerakan nasionalisme rakyat Cina, pergerakan Turki muda, pergerakan nasionalisme Mesir. Yang terakhir munculnya paham-paham baru. Selanjutnya kita akan membicarakan mengenai periode awal pengusulan Pancasila. Pendirian Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI dilatar belakangi oleh situasi berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pada saat itu Jepang mengalami kekalahan di berbagai daerah. Oleh karena itu, Jepang meminta bantuan kepada masyarakat yang telah dijajahnya. Maka itu Jepang mempropagandakan dan membentuk organisasi politik dan menjanjikan kemerdekaan. Kemudian Jepang memberikan kemerdekaan ke Indonesia atau menjanjikan Indonesia kemerdekaan. Pada tanggal 1 Maret 1945, pembentukan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Kosakae, adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah militer Jepang dan diumumkan oleh Jenderal Kumikichi Harada. Selanjutnya, pada tanggal 29 April 1945, badan ini baru-baru diresmikan, bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dibentuk sebagai upaya Jepang untuk mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia melawan sekutu, dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggota 67 orang yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan Wakil Ketua Ichibangase Yoshi, orang Jepang, dan Raden Panji Suroso. BPUPKI melakukan 2 kali sidang. Sidang pertama berlangsung pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. BPUPKI kemudian menjadi PPKI terdiri dari berbagai golongan. Golongan pertama yaitu Bumi Putra, golongan kedua Arab, golongan ketiga Tionghoa, golongan keempat golongan keturunan Eropa. Berbagai aliran pemikiran
yaitu nasionalisme, agamis, dan sosialis. Terjadinya dikotomi golongan Islam dan golongan kebangsaan. Pada tanggal 28 Mei 1945 diadakan upacara pelantikan dan sekaligus seremonian pembukaan masa persidangan BPUPKI yang pertama di Gedung Chosongin atau Gedung Polsrat. Dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila di Jalan Pejambon 6 Jakarta. Pada pelantikan dan sekaligus seremonian dihadiri oleh seluruh anggota BPUPKI dan juga 2 orang pembesar militer Jepang, yaitu Panglima Tentara Wilayah ke-7 Jenderal Ijagaki dan Panglima Tentara Wilayah ke-16 Jenderal Yuichiro Nagano. Selanjutnya, pada tanggal 29 Mei 1945, sidang BPUPKI yang pertama diadakan selama 4 hari. Tujuannya yaitu untuk membahas dan merumuskan Undang-Undang Dasar dan masalah mendasar tentang negara Indonesia merdeka. Menurut catatan sejarah, terdapat 3 pembicara yang menjawab tentang dasar negara, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Profesor Muhammad Yamin berkesempatan menyampaikan gagasan mengenai 5 rumusan asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia, yaitu pertama, peri kebangsaan, kedua, peri kemanusiaan, ketiga, peri ketuhanan, keempat, peri kerakyatan, 5, kesejahteraan rakyat. Pada sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo menyampaikan atau mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 prinsip dasar negara Republik Indonesia Merdeka, yaitu pertama, persatuan, kedua, kekeluargaan, ketiga, keseimbangan, yang keempat, musyawarah, dan kelima, keadilan sosial. Selanjutnya, sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butiran gagasan tentang dasar negara Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Insinyur Soekarno kembali menyampaikan pendapat kalau ada yang tidak setuju tentang 5 sila tersebut. Insinyur Soekarno menyampaikan trisla, yaitu 3 sila. Yang pertama, sosionalisme, kedua, sosiodemokrasi, dan ketiga, ketuhanan yang berkebudayaan. Insinyur Soekarno kembali menyampaikan pendapat tentang Eka Sila, yaitu 1 sila. Yang pertama yaitu gotong royong. Setelah pidato Insinyur Soekarno selesai, kembali terbentuknya panitia kecil yang berjumlah 8 orang, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Sutarjo, Karto Hadikusumo, Wasid Hasim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Muhammad Yamin, dan A.A. Mariamis. Tugas panitia 8 ini adalah menampung usul-usul seputar calon dasar negara. Selanjutnya, kita memasuki periode perumusan Pancasila. Pada periode perumusan Pancasila terbentuknya lagi panitia 9. Panitia penyusun dasar negara tersebut beranggota 9 orang, yakni Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Mr. Profesor Muhammad Yamin anggota, Mr. Raden Ahmad Subarjo anggota, Abdul Kahar Muzakir anggota, Wasid Hasim anggota, Haji Agus Salim anggota, Habib Kusno Jokro Sujoso anggota, Mr. Alexander Andres Maramis anggota.
Selanjutnya pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang pada waktu itu disebut juga sebagai sebuah gentleman agreement yang berisi: yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya; yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; yang ketiga, persatuan Indonesia; yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian dalam perjalanan ada tuntutan dari wakil yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia bagian timur yang menemui Bung Hatta, yang mempertanyakan 7 kata di belakang kata, yaitu ketuhanan dan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tuntutan ini ditanggapi secara arif oleh para pendiri negara sehingga terjadi perubahan yang disepakati, yaitu dihapusnya 7 kata yang dianggap menjadi hambatan di kemudian hari, diganti dengan istilah Yang Maha Esa, maka menjadi ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama. Selanjutnya, sidang BPU PKI kedua pada tanggal 10 Juli 1945 mengenai wilayah negara. Opsi pertama, wilayah bekas Hindia Belanda dulu. Opsi kedua, wilayah bekas Hindia Belanda ditambah Malaka, Borneo Utara, Papua Timur, dan kepulauan sekelilingnya. Opsi ketiga, wilayah bekas Hindia Belanda dulu minus Papua ditambah Malaka. Pemungutan suara oleh 66 anggota. Opsi pertama 19 suara, opsi kedua 39 suara, opsi ketiga 3 suara. Maka yang dipilih adalah opsi kedua yang banyak suaranya, yaitu 39 suara. Selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom di kota Hiroshima, Jepang. Bom tersebut belum menaklukkan Jepang. Dan selanjutnya 7 Agustus 1945, maklumat pemerintah Jepang. Maklumat pertama berbunyi, pertengahan Agustus 1900 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia atau PPKI. Maklumat kedua, panitia itu rencana akan dilantik 8 Agustus 1900 dan bersidang 19 Agustus 1945. Dan maklumat ketiga direncanakan pada tanggal 24 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Selanjutnya 7 Agustus 1945 BPU PKI dibubarkan dan diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau Dokuritsu Jumbe Linkai bahasa Jepangnya. Selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 1945 Soekarno, Hatta, dan Rajiman dipanggil Jenderal Taruichi atau penguasa militer Jepang kawasan Asia Tenggara. Ketiga tokoh tersebut diberi kewenangan untuk segera membentuk suatu Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia. Pada tanggal 19 Agustus 1945, bom atom di Nagasaki. Amerika dan sekutu kembali mengebom Jepang di kota Nagasaki. Selanjutnya kita memasuki periode pengesahan Pancasila. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widodiningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah dijanjikan. Selanjutnya tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia. Kedatangan mereka disambut oleh para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan secepatnya.
Pada tanggal 16 Agustus 1945, pada malam harinya, penculikan atas diri Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok oleh pemuda Indonesia, oleh para pemuda. Keesokan harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka dan pembacaan proklamasi. Itu adalah hal paling bersejarah bagi Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan dibacakannya proklamasi oleh Bapak Insinyur Soekarno. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa periode pengusulan dan perumusan Pancasila dimulai dari dibentuknya BPUPKI 1 Maret 1945 dan dibubarkan 7 Agustus 1945. Jumlah anggotanya 1 ketua, 2 wakil ketua, 60 anggota dan 6 anggota tambahan. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 dan dibubarkan pada tanggal 29 Agustus 1945. Jumlah anggotanya 21 anggota dan 6 anggota tambahan. Hasil dari sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945 yaitu dasar-dasar negara Indonesia. Berikutnya hasil sidang BPUPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 bentuk negara Indonesia Republik. Batas wilayah Indonesia Hindia Belanda dulu, Malaya, Borneo Utara, Papua Timur, Portugis dan pulau-pulau lainnya. Menyetujui pembentukan Undang-Undang Dasar, menyetujui struktur Undang-Undang Dasar. Hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus sampai 19 Agustus 1945 yaitu mengesahkan pembukaan batang tubuh aturan peralihan Undang-Undang Dasar, menetapkan Presiden dan Wakil Presiden yakni Soekarno dan Muhammad Hatta, memutuskan pembagian wilayah atas 8 provinsi dan calon gubernurnya, memutuskan Komite Nasional dan Daerah, membubarkan Heiho peta di Jawa dan Bali serta Laskar Rakyat di Sumatera, membentuk Badan Keamanan Nasional, membentuk Partai Nasional. Sekian dari presentasi saya. Kalau ada salah kata atau kata yang kurang lengkap mohon dimaafkan. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.